Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipana Farezi dari 11 IPA 2. Kali ini saya akan menerangkan tentang bab muamalah. Dari bab muamalah terdiri dari 4 bab, yaitu prinsip ekonomi, jual beli dan khiyar, syirkah, riba, dan bunga. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli menjadi suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan secara syariah. Ilmu ini merupakan ilmu sosial yang dalamnya juga terkandung nilai-nilai moral. Ilmu ini tidak hanya mempelajari individu sosial saja, namun mempelajari manusia yang memiliki sifat religius dalam dirinya. Ilmu ini juga mempelajari manusia secara aktual dan empirikal dalam 3 sektor ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, hendaknya kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan teliti, dilakukan secara terencana dan profesional. Di antaranya, mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, dilakukan dengan penuh amanah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan secara adil. Tujuan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah ialah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Segala sumber daya termasuk ekonomi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia akhirat. Ajaran Islam mengakui pemilikan ekonomi secara pribadi. Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama, dan ekonomi Islam menolak sistem monopoli. Dalil tentang prinsip ekonomi terdapat pada Quran An-Nahl ayat 9 dan surat Al-Luqman ayat 32. Bab selanjutnya itu jual beli dan khiyar. Jual beli secara etimologi berarti al-ba'i, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira, beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli. Maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, adanya akid penjual membeli. Penjual dan membeli harus memenuhi syarat berikut, yaitu balik, berakal, atas kehendak sendiri, bukan orang terhajru. Yang kedua, adanya ma'qud alaih, barang yang dijual belikan. Terdapat beberapa barang, yaitu barang adalah milik sendiri, barang dapat diserah terimakan, barang ada manfaatnya, barang suci, tidak najis, dan barangnya tidak teridentifikasi. Lalu adanya sigat, ijab kabul. Ijab kabul dalam proses jual beli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu dilakukan atas kehendak sendiri, dilakukan secara langsung, dilakukan secara bersambung, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, tidak ada batas waktu. Lalu macam-macam model jual beli. Berdasarkan kehalalan jual beli bagi jadi bermacam, yaitu jual beli dengan barang halal. Kehalalan suatu barang dapat diketahui melalui dua hal, yaitu halal jenisnya dan halal prosesnya. Yang kedua, jual beli dengan proses yang benar, yaitu sukarela, kontan, dan secara setara dalam nilai. Jual beli yang terlarang yaitu terlarang karena barangnya dan terlarang karena prosesnya. Terdapat jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, jual beli barangnya tidak ada, dan jual beli basah atau jual beli lemparan, dan lain-lain. Khiyar. Khiyar artinya pemilihan. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membeli. Khiyar dilakukan untuk menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli dari tipu daya dan penyesalan di kemudian hari. Macam-macam khiyar. Terdapat 3 macam khiyar, yaitu khiyar majelis
adalah memilih antara dilanjutkan jual beli atau tidak selama pembeli dan penjual masih berada di tempat jual beli majelis. Yang kedua, khiyar syarat yaitu memilih antara jual beli atau tidak dengan mempertimbangkan dalam masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, khiyar aibi cacat yaitu memilih meneruskan akad jual beli atau membatalkannya apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Lalu ada hikmah khiyar. Adapun hikmah khiyar sebagai berikut: menghindari penyesalan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, mempelajari terjadi penipuan dalam jual beli dengan khiyar pihak pembeli lebih luasa untuk memilih dan menentukan barang yang hendak dibeli. Yang ketiga, mendidik dan mengajari penjual dan pembeli agar bersikap hati-hati, cermat, teliti dalam bertransaksi. Yang ketiga, yaitu syirkah. Ditinjau dari segi bahasa, syirkah mempunyai arti ikhtilat, percampuran atau persekutuan. Syirkah menurut istilah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik dalam usaha maupun jasa, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Macam-macam syirkah, itu ada macam-macam syirkah. Pertama ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujud, syirkah mufawadah. Lalu ada syarat dan rukun syirkah. Yang pertama, ada syarat syirkah yaitu: satu, orang yang syirkah sudah balik, berakal sehat dan merdeka. Dua, pokok atau modal yang dioperasikan hendaknya jelas dan dapat diuntungkan atau diukur dengan uang. Tiga, anggaran dasar dan rumah tangga jelas sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Empat, untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-masing. Lalu ada B, rukun syirkah. Yang pertama, anggota yang bersyirkah. Dua, anggota objek akad, maqud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Tiga, pokok-pokok perjanjian. Dalil syirkah terdapat pada surat Al-Asad ayat 24. Yang terakhir ada riba dan bunga. Riba bunga adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba. Terdapat ada 4 macam riba, yaitu riba fadal, artinya suatu akad untuk tukar-menukar barang antara kuantitas dan kualitas yang berbeda. Riba nasya atau riba jahiliyah. Riba ini terjadi dalam jual beli dengan model antara tunai dengan tempo harga berbeda. Yang ketiga ada riba kordi. Riba kordi khusus dalam proses utang piutang uang seperti dalam dunia perbankan. Yang keempat, riba yat, berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Syarat-syarat agar jual beli tidak menjadi riba, yaitu menjual sesuatu yang sejenis. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. 2, tunai. 3, timbangan terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Lalu ada menjual sesuatu yang berlainan. Ada 2 syarat, yaitu tunai dan timbang terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Bunga dalam perbankan. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Dalil tentang riba dan bunga terdapat surat Ali Imran ayat 130. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.